Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pehaba, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dalam keberkahannya. Nah, kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi. Yang pertama, bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini, kita akan kembali masuk pada segmentasi bincang bola. Di samping saya telah hadir bintang tamu istimewa, sesuatu hal yang barangkali agak langka di Aceh, seorang pesepak bola perempuan juga wasit. Dia adalah namanya Siti Sawalia. Nah, bersama Siti kita akan bincang-bincang bagaimana sih geliat sepak bola putri di Indonesia, istimewanya di Aceh. Bagaimana duduk soal pesepak bola perempuan di tengah syariat Islam. Nah, pada kesempatan ini terima kasih banyak Siti sudah hadir pada channel Ihsan Maulana. Siti sendiri bagaimana sih melihat perkembangan pesepak bolaan putri di Aceh? Kalau Siti lihat sih Bang, persepak bola di Aceh itu sangat sulit untuk maju. Dikarenakan kan kita satu sisi syariat, habis itu kita kurang sosialisasi sama masyarakat rumahnya masih tertutup dengan adanya sepak bola wanita yang ada di Aceh. Lagian Bang kan, dengan sepak bola ini kan banyak yang kita tahu masyarakat ini kurang mendukung karena kita pakai baju pendek, walaupun itu pakai jilbab, pakai manset dan pakai legging gitu kan. Itulah Bang, posisinya kita sangat sulit untuk bentuk, tapi kita usahain, insya Allah kita akan maju terus. Nah, apa yang membuat Siti sendiri pada akhirnya kekeh memilih olahraga, terutama sepak bola dan wasit wasit sendiri? Karena Siti sendiri juga paham bagaimana kultur kita. Apa yang membuat kemudian berani memilih ini? Karena Siti berani memilih ini kan posisi setiap orang itu tidak sama dengan kesukaannya, tidak sama dengan hobi. Ada juga yang kita lihat hobinya itu sama yang perempuan itu suka make up, suka shopping. Tapi Siti lebih suka di dunia bola tuh tertarik karena kita mainnya lebih main ke lapangan. Terus pasti banyak orang bilang ini itu gunjang ganjing segala macam. Berat nggak sih dengan yang istilahnya stigma dari masyarakat, obrolannya istilah dari haters atau apa? Berat nggak sih menanggapi itu? Kalau kita pikirkan sih Bang, berat sih. Siapa yang nggak memikirkan hal-hal yang negatif dicampakkan untuk kita gitu kan. Tetapi kita sosialisasi lah sama kawan kayak mana nih orang bilang kita. Ada yang bilang berpendapat nggak usah dipikirkan kali. Yang penting kita jalan aja, kalau itu bagus bagi kita lakukan. Kalau emang itu nggak baik tinggalkan. Jadi tetap kita positif aja pikirnya, nggak usah terlalu dipikirkan. Terus sejauh ini terakhir kali kan kalau saya tidak salah teman-teman, Siti mengikuti Piala Menpora yang untuk region Aceh ya saat itu. Ya. Dan alhamdulillah Siti berhasil membawa timnya saat itu, dia membela Kota Lok-Semawe menjadi runner up saat itu. Kala itu menggunakan sistem poin ya. Poin. Nah, tapi seperti mungkin jika teman-teman mengikuti atau teman-teman belum mengikuti, di Aceh piala tersebut kemudian mendapat sorotan dan kecaman dari berbagai macam pihak sampai kedua fatwa kalau saya tidak salah haram ya. Iya, haram. Sempat kecewa nggak ketika sedang semangatnya tapi kemudian gunjang ganjing gitu? Sempat sih, kita siapa nggak kecewa, udah capek kita bertanding mau berangkat ke nasional, rupanya tidak boleh karena masalah haram. Tapi kan masalah haram itu kalau di kita bagikan di syariat Islam sih di Aceh diharamkan, tapi kalau di PSSI-nya di pusat tidak. Tapi menurut Siti sendiri, pastilah Siti juga berkonsultasi dengan teman-teman, kemudian dari pengurus segala macam. Ada nggak upaya-upaya untuk menjembatani agar ini goal baik dari pihak federasi, panitia terhadap stakeholder seperti MUI, MPU atau seterusnya? Ada nggak upaya-upaya itu? Ada, Siti sempat jumpa sih sama
kemarin tuh sama ketua PSSI Kota Aceh. Dan Siti usulkan, beliau menjawab berat untuk membentuk tim sepak bola wanita di Aceh. Dikarenakan kita syariat susah, harus kita ngomong dulu sama gubernur, MUI, MPU, sama masyarakat gimana sih menerima persepak bola wanita di Aceh. Berarti banyak tantangan Masih tantangan, kita harus melewati 4 proses. 4 proses. Itu kata Pak Nazir Adam Pak Nazir Adam. Nah, terus kan kemarin runner up, kata Siti juga tadi hampir ke nasional, berarti itu otomatis ke nasional kok saat itu. Seandainya tidak ada gunjang ganjing? Kalau nggak ada gunjang ganjing kita ke nasional kok, tembus dana kemarin dari provinsi. Ternyata karena ribut kita nggak jadi berangkat. Nah, teman-teman, Siti sendiri merupakan putri Aceh, kelahiran Kota Langsa. Nah, Siti sendiri juga akhir-akhir ini dari sepak bola, dia juga sedang menekuni dunia wasit. Nah, bagaimana sih awal mula kemudian Siti dari sepak bola langsung ke wasit? Karena kita jangan otomatis dengan pilihan pertama gitu, harus ada pilihan yang kedua. Plan B lah. Plan B lah kan. Jadi kalau gagal satu ada pilihan yang selanjutnya. Jadi Siti gagal di bola, Siti beralih ke perwasitan sepak bola. Gimana pun harus tetap main di lapangan lah gitu. Di awalnya perwasitan sepak bola itu jumpa dengan wasit Liga 1 yaitu Bang Muklis asal Kota Langsa. Beliau mengajak Siti, yuk gagal di bola kita bergabung di wasit, mungkin perwasitan dikasih untuk di Aceh gitu. Karena kan ya kalau wasit tidak main tim tapi dia perorangan. Terus sejauh ini Siti sendiri sudah mengikuti lisensi apa untuk wasit? Kalau untuk wasit baru-baru aja Siti ambil C3, itu untuk tugasnya di Ascot. Berarti ke depannya nih ada rencana ambil lisensi selanjutnya? Insya Allah ada. Kira-kira ada bocoran tidak dalam waktu dekat atau waktu lama atau belum ada info? Kalau kita kemarin tuh sebelum COVID ini kita ada bocoran tahun ini ada dibuka karena kita nggak tahu kan ada bencana COVID ini, jadi diundurkan kemungkinan awal 2021 nanti kita ambil. Insya Allah mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Terus selama ini ketika menjalani sepak bola, kemudian bergabung dengan wasit begitu, ada nggak sih tantangan tersendiri bagi Siti dalam menjalaninya? Tantangannya sih banyak sekali karena kita lihat tidak mudah kalau cewek itu main sepak bola. Dari kita bilang dari nol, nggak bisa, kita harus, kalau lain laki ada SSB, kalau wanita tuh apalagi kan di Aceh SSB wanita jarang ada, jadi proses kita untuk membangun terlalu sulit. Berarti memang luar biasa ya untuk perjuangan di tahap itu. Nah, kemudian saat Siti sendiri memilih menjadi pesepak bola dan wasit ini tuh, apa sih di awal-awal respon orang tua nih, teman-teman nih banyak tidak tahu bagaimana sih suka dukanya? Iya, respon orang tua pertama sih negatif kan, karena seorang putri hobinya itu bola, perwasitan, jarang kita lihat. Terkadang Siti tetap harus gimana tuh yakini orang tua, kita tuh jangan cepat putus asa, soalnya tidak semua orang itu sama dengan pilihan yang dia inginkan. Terkadang dia ingin ini tetapi orang tuanya berpihak ke lain, tapi kita gimana pun tetap harus optimis, tetap yakin dengan pilihan kita kalau itu emang baik. Coba terus gitu. Coba terus, jangan pernah gagal walaupun tidak. Ini kita buktikan, setelah kita buktikan, oh iya anak saya tuh gini. Orang tua yang paling berat itu terima tuh ayah atau ibu sih? Kalau di orang tua yang paling berat itu ibu. Ibu. Soalnya kan ibu gimana pun Siti perempuan, ibu pun perempuan, tahulah gimana kan. Terus apa yang kemudian membuat baik ayah ataupun ibu pada akhirnya ya udahlah saya support, saya doa? Karena meyakini Siti nggak bisa sendiri, itu meyakini Siti harus gimana ngomong sama pelatih, gimana pun pelatih harus
jumpa tetap sama ini, sama siapa Siti latihan, sama siapa Siti pergi, sama siapa Siti itu. Siti harus bilang sama orang tua, dan pelatih harus juga berbicara sama orang tua biar sama-sama yakin. Jadi nggak, orang tua tuh nggak memikirkan dia kalau udah keluar rumah tuh kemana. Berarti ada dua hal yang kemudian Ihsan tangkap gitu kan, abang tangkap. Yang pertama, orang tua sangat menjaga anaknya dalam tanda kutip, baik itu menjaga sebagai tanggung jawab orang tua, kemudian juga menjaga daripada stigma yang akan orang sampaikan kan itu. Tapi kemudian Siti sendiri juga ngobrol dengan pelatih untuk pelatihnya menjebatani lah, meyakinkan kembali gitu kan. Nah, kemudian untuk Siti sendiri sering nggak ikutin perkembangan sepak bola perempuan baik internasional maupun nasional? Kalau persepak bola di nasional sering sih kita lihat-lihat, kita kepoin IG-nya gitu kan. Gimana tahun ini sepak bola di nasional, kayak seperti tahun ini Bang lagi booming kan Persiraja tuh ada kan masuk Liga 1. Sebelum awalnya masuk Liga 2 tuh gimana pun kita doain semoga Liga Persiraja tuh masuk Liga 1 biar ada tim ceweknya gitu kan, biar bisa kita gabung. Ternyata setelah kita doain, alhamdulillah tembus. Karena COVID gini kan kita nggak tahu lagi nih kabarnya gimana, apakah di Aceh akan terbentuk tim Persiraja apa tidak. Itu semua sih dari manajernya nanti gimana. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang mimpi Siti bermain di Liga 1, karena ada kesempatan tembusnya Persiraja, kemarin waktu Siti juga sempat bertanya ke saya, yang dianggapnya ya bisa bertanya lah ke manajemen segala macam. Saya juga sudah bertanya kepada Sekum saat itu dan juga Presiden Persiraja, katanya kita akan wait and see dulu, akan menunggu dan akan melihat bagaimana perkembangannya. Kalau seandainya diwajibkan ya akan kita bentuk, cuman kemungkinan besar home base-nya itu di Medan karena untuk menghindari polemik gitu. Cuman seiring waktu kan kemarin COVID. Nah, jadi ya belum ada kabar selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar, entah itu positif ya, sekalipun hal yang pahit negatif barangkali ya untuk menjembatani teman-teman kita perempuan untuk bermain sepak bola. Terus Siti sendiri, kalau pemain nasional di Indonesia lah, di Liga 1 ataupun yang di tim nasional, siapa sih yang sering Siti kepoin gitu, yang Siti suka gitu? Kalau yang Siti suka itu Zara Musdalifah sih Bang. Oh, yang paling cantik gitu ya? Iya, kayak Anggita gitu. Itu memang jadi idola banyak orang ya? Iya Bang, jelas. Emang benar-benar si orang ini mainnya hebat. Kemudian kalau untuk level internasional gitu, Siti? Kalau Siti sih misal Piala Dunia antar klub, Piala Dunia. Kalau Piala Dunia Siti lebih suka kepada pemain laki. Oh, laki gitu. Berarti kalau yang Piala Dunia perempuan nggak terlalu ngikutin? Nggak terlalu. Berarti sekedar. Sekedar aja. Nah, teman-teman, kehadiran Siti di Pelantika Sepak Bola Perempuan Indonesia, spesifiknya Aceh dan juga wasit, sebenarnya tidak serta-merta perempuan asal kelahiran 2000 tahun 2000 asal Langsa ini dia dari dulu sudah akrab dengan dunia olahraga. Nah, banyak yang tidak tahu sebelum bermain bola itu Siti itu jadi apa sih di dunia olahraga. Nah, Siti dulunya kabarnya jadi atletik ya, dari atletik ya? Iya, dulu Siti dari atletik cabang 10 kilo. 10 kilo. Dari situ merintis lama-lama ya bergabung di sepak bola. Nah, teman-teman, kita tanya sedikit ini, bagaimana proses transformasi seorang Siti dari atletik maraton 10 kilo tiba-tiba udah bermain si kulit bundar, gimana tuh? Pertamanya perjalanannya sih Bang sangat jauh. Awalnya kita mulai di atletik itu 2017. Kita latihan, kita persiapan prapora. Setelah prapora kita persiapkan ke pora, yang dimana setelah pora itu nganggur dan jumpa sama pelatih wasit. Diajaklah setelah berapa bulan wasit udah aktif kembali, beliau ke Jawa, jumpa sama pelatih futsal. Setelah kita aktif latihan, proses itu sih nggak butuh waktu yang instan.
butuh proses yang lama, kita jalin aja tekun, yakin, dan jalan-jalan kita ke sepak bola. Berarti ada proses di situ teman-teman. Nah kalau kita tanya nih, seandainya Siti harus memilih sebagai pemain sepak bola atau milih wasit? Kalau Siti sih sekarang udah lebih senang ke perwasitan. Perwasitan karena lebih nggak ribet ya mungkin ya. Lebih kita bilang lebih nggak ribet sih karena kita keadaan begini kan di daerah Aceh. Tapi mimpi untuk jadi sepak bola juga belum seutuhnya padam kan? Belum. Kalau seandainya tiba-tiba barangkali ada squad apa tuh ya, pemantau bakat dari perempuan sedang mencari pemain, nah bisa aja nih hubungin Siti, kan ada keluarin di bawah nih link Instagramnya, bisa langsung di DM, mungkin ada yang berminat dari tim-tim apapun bisa dicoba. Endurance-nya nih tinggi nih dari maraton nih. Lain-lain tinggal dipoles lah. Terus apa ya sampai kapan sih mau di dunia olahraga? Kan orang-orang ya kalau stigma umum secara kultural kan perempuan wasit itu mau sampai kapan sih? Kalau bisa sih Bang sampai kita ini kalau bisa sampai kita tua nanti. Berarti memang agaknya nih ya Bang Taka memang udah mantap dengan pilihannya insyaallah. Insyaallah udah yakin lah. Udah yakin di bidang olahraga. Selain Siti, kan Siti berapa personel? 4 ya? 4. Itu ada nggak yang lainnya dari ini yang berkecimpung di dunia olahraga yang spesifik? Di keluarga tuh paling bercimpungan ke olahraga Siti doang. Apa harapan Siti khusus untuk Aceh lah, untuk Aceh terhadap dunia sepak bola perempuan? Kita nyaris tidak ada sepertinya ya SSB perempuan, atau ada minim, saya belum cross check teman-teman. Kemudian juga kita harus syariat Islam segala macam. Apa harapan Siti sendiri sebagai pelaku? Kalau Siti sih berharap suatu saat akan terbentuk, tetapi kita mengikuti dengan syariat Islamnya, dengan apa yang harus kita lakukan, gimana posisi apa yang kita gunakan itu tertutup. Yang penting tidak ada keributan antara masyarakatnya, dan menerima dengan positif. Kan kita sekarang bukan kita masalahkan ini sebuah sepak bola wanita itu juga olahraga, bidang olahraga, bukan untuk memalukan daerah. Jadi kan kita harus tetap menerima apa adanya, apalagi kan kita dengar nanti PON Aceh itu 2024 pasti ada nanti main sepak bolanya, apalagi kita tuan rumahnya, kan nggak mungkin masa kita jadi tuan rumah kita kosongkan. Itu teman-teman harapan daripada pelaku sepak bola perempuan dari Aceh. Mudah-mudahan ada tanggapan, dan tentu orang-orang yang memberi tanggapan itu punya pertimbangan sendiri yang mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang ataupun tidak bisa diterima oleh semua. Mereka adalah orang-orang yang pakar di bidangnya. Jadi bukan tugas saya, Siti atau siapapun untuk menghakimi serta-merta siapapun itu. Nah, Siti kan orang-orang bilang nih sepak bola itu kan urusan maskulin, urusan laki segala macam gitu. Terus Siti melihat seperti apa sepak bola ini? Sepak bola kan kalau di dunia itu kan bukan tidak lagi milik laki-laki gitu. Iya, sekarang kita mikir kan nggak semua laki-laki juga suka sepak bola, nggak semua pun cewek juga suka memasak, kita pikir kan. Jadi kan dengan kita memiliki hobi sendiri, mungkin ada pilihan yang tepat untuk sendiri, jadi kita jalanin aja. Ada pandangan yang mengatakan bahwa perempuan, ada sebagian oknum itu mengatakan bahwa perempuan bermain bola itu sudah melampaui kodratnya sebagai perempuan. Bagaimana tanggapan Siti sendiri? Kalau tanggapan Siti itu sih nggak terlalu Siti pikirkan Bang, karena kalau bagi Siti itu kalau Siti melampaui, kecuali dengan Siti memalukan daerah. Ini kan Siti cuma sebagai pelaku olahraga, cuma pelaku, jadi kan otomatis kan Siti ya lanjut aja dengan apa yang tujuan Siti, dengan apa yang Siti inginkan ke depannya.
Jadi Siti tetap ya udahlah, itu cuma omongan orang itu pasti ada yang suka, ada yang tidak. Jadi kita tetap positif aja. This is life gitu. Itulah. Terus ini sedikit kita buka-bukaan karena Siti sendiri terlibat ketika Piala Menpora kemarin untuk region Provinsi Aceh. Banyak ya teman-teman cewek yang kemudian depresi, merasa tidak enak karena fotonya dijadikan ilustrasi di pemberitaan seperti apa tuh? Teman-teman banyak yang tidak tahu. Itu Efek dari dicekal itu. efek digital tuh satu, mereka yang dulunya semangat berlatih itu sekarang down, ngapain lagi kita nih, kita sedangkan sepak bola di Aceh itu diharamkan, padahal kan mereka betul-betul semangat kan dalam latihan, karena dengan foto beredar, dengan pampangan dengan Aceh mengharamkan sepak bola wanita. Habis itu kita pernah dengar pun ini berita yang nasional, sedangkan nasional aja tidak, dari PSSI pusat tidak mengharamkan, tapi di Aceh diharamkan. Jadi mereka udah down, yang dulu semangat kita ajak kembali latihan, udahlah apa mau kita lakukan nanti ke depan, sedangkan di Aceh aja diharamkan. Tapi Siti sendiri paham tidak misalnya bahwa Aceh itu leg spesialis dengan undang-undang segala macam, dan Aceh itu bisa mengatur dirinya sendiri untuk banyak hal. Banyak hal. Paham itu kan? Insya Allah Siti paham. Tapi andai apa yang undang-undang yang ingin disampaikan gitu? Abang mancing aja nih. Undang-undangnya sih nggak terlalu banyak sih Bang. Yang penting kita ya, kalau bagi kita baik itu lakukan aja, nggak usah kita pedulikan kan. Yang penting kita tetap jaga syariat. Jangan membuat malu. Sekarang kita bilang olahraga haram, sedangkan orang yang berpakaian baik, sopan pun tapi perilaku kerjanya itu kurang baik. Banyak sekarang kita dengar berita-berita yang nggak baik tuh kan. Begitulah teman-teman, sedikit banyak curahan hati seorang pesepak bola perempuan asal Aceh yang punya mimpi besar, tetapi di Aceh sendiri banyak tantangan yang mesti diselesaikan. Kita tidak tahu apakah kemudian geliat sepak bola Aceh itu akan tumbuh atau bahkan justru mati. Kita tidak pernah tahu. Apa ya yang dari bincang-bincang kita, mudah-mudahan semua pihak yang terlibat bisa melihat duduk soal ini lebih arif, entah itu mendukung atau tidak. Setiap orang punya pilihan dan setiap posisi menentukan kepentingan masing-masing. Siapapun, tanpa terkecuali saya, tanpa terkecuali Siti dan seterusnya. Berarti andai mungkin orang tengok video ini dan mau menguji trial seorang Siti. Kalau Siti seandainya nanti mendapatkan tawaran dari klub luar, insya Allah Siti bersedia. Insya Allah bersedia. Kalaupun harus jauh dengan keluarga nggak masalah ya. Insya Allah enggak. Yang penting kita harus komunikasinya jangan sampai putus. Oh gitu. Iya. Mudah-mudahan Siti mendapatkan entah tim atau kemudian lisensi wasitnya cepat usai. Nah, ini sedikit barangkali teman-teman kita tanya, siapa lebih mudah memahami dunia perwasitan dengan dunia persepak bolaan sih bagi Siti sendiri? Kalau bagi Siti sih lebih mudah perwasitan Bang. Perwasitan. Kalau bola itu, kalau kita pemain bola tuh cuma kita belajar dribbling, passing, sama kontrol gitu kan. Tapi kalau perwasitan, kalau kita udah belajar wasit, otomatis peraturan di sepak bola tuh udah tahu semua. Jadi udah mulai gampang yang apa yang kita biar menjadi pemain yang lebih baik. Terus sekarang kan ada kenalan nih wasit Liga 1. Bang apa namanya tadi? Bang Muklis. Bang Muklis. Nah, kalau seandainya Siti berhasil menyelesaikan hal-hal formal dalam tanda kutip lisensi C, B, A seterusnya, ada kemungkinan tidak untuk diajak memimpin? Kalau kita bilang sekarang kalau memimpin itu dari kita diri sendiri, karena tidak ada pacuan dengan orang lain. Kalau kita karena posisi wasit ini Bang, mau siap tampil harus lewat fitness test. Kalau nggak lewat fitness test tuh ya otomatis mimpin di daerahnya. Oh gitu. Apalagi kan kita bilang gini Liga 3 itu wasitnya tuh dites juga, nggak langsung dipilih. Berarti
memiliki lisensi tidak serta-merta seorang wasit itu bisa langsung memimpin. Berarti sejauh ilmu yang Siti dapat, berapa tahapan sih tes yang akan dilakukan untuk memimpin sebuah pertandingan? Kalau di tahap kota tuh C3 masih dia nggak terlalu tesnya itu cuma pas kita ambil lisensi aja. Kalau di tahap C2 tuh provinsi, jika ada provinsi menggulir Liga 3, liga-liga yang yang resmi itu harus ada fitness testnya. Untuk bagi wasit yang C2, C1. Nah, teman-teman, mungkin juga yang menyaksikan ini yang cewek-cewek nih yang punya ketertarikan terhadap sepak bola putri atau wasit, boleh tanya-tanya langsung kepada Siti, kan sudah keluar tuh Instagramnya di bawah ini. Terus mungkin doa abang sendiri dan doa banyak teman-teman ya masyarakat yang suka bola itu, mudah-mudahan Siti sehat walafiat, sukses apapun pilihannya, dan tak lupa kita berterima kasih pada Siti telah membuka kotak Pandora ataupun membuka tabir tentang pesepak bolaan perempuan di Aceh, bagaimana syariat Islamnya dan seterusnya. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat menilai dengan ya terserah teman-teman sih mau pro atau kontra. Siti, terima kasih untuk ilmunya yang luar biasa. Terima kasih telah mengajarkan kami hal-hal teknis ataupun non teknis dari dunia wasit dan sepak bola perempuan. Kita jumpa di lain kesempatan insyaallah. Teman-teman, dari segmen bincang bola ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan ragam bintang tamu, dengan ragam sisi inspirasi ataupun kontroversinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ihsan Maulana dan saya Siti Sawalia undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.